Masyarakat muslimin rahimakumullah. Peristiwa terbesar dalam Islam itu peristiwa hijrah. Itu terbesar. Walaupun banyak peristiwa besar, tapi terbesar adalah masalah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk peringatan kepada seluruh umat Islam supaya umat Islam tidak lupakan peristiwa terbesar, maka Khalifah Umar bin Khattab mengadakan musyawarah milih apa yang dijadikan kalender supaya jadi pengingat seluruh dunia adalah masalah hijrah. Jadi kalau umat Islam seluruh dunia ini yang sekarang ini mayoritas negara muslim, 55 negara muslim sekarang ini, bukan negara Islam, negara muslim. Muslim itu negara yang mayoritas penduduknya umat beragama Islam. Sekarang ini 55 negara. Tapi 55 negara ini semuanya agak lengah. Bukti lengahnya adem ayem nek nyambut tahun Hijriah. Ayem, sepi. Ada peringatan, tapi yang ditangkap itu bukan apinya hijrah, bukan semangatnya hijrah, bukan jiwanya hijrah Nabi. Yang ditangkap itu abunya. Jadi kelilipan, moto kena abu. Yang ditangkap itu tahun sekian aja. Yang berangkat dulu ini, itu saja. Berangkat dari Mekah sampai Madinah sekian hari. Jadi yang ditangkap itu hanya itu saja. Bukan menangkap apinya, bukan menangkap semangatnya hijrah, bukan menangkap jiwanya. Kalau jiwanya tidak tertangkap, apinya tidak tertangkap, semangatnya tidak tertangkap, walaupun diperengeti tiap tahun, podo karun dongeng tok. Walaupun diseminarkan, ampun, sampai gak seminar, ampun, kalau tidak bisa ditangkep apinya hijrah Nabi, aneh lamun jauh pandangnya, arang habis besi tak jadi. Jadi masalah terbesar itu ada di hijrah Nabi. Karena diisahkan munculnya Sirajan Munira itu Nabi Muhammad, dan Abu Bakar Siddiq adalah fajarnya. Fajar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Sur artinya asar. Jadi asarnya perjuangan sampai seluruh dunia. Itu masalah hijrah. Pun satu bab, saat ini dua bab. Ngalih umur. Umur kita itulah waktu kita. Satu. Umur kita itulah kitab kita. Umur kita itulah pohon kita. Umur kita itulah kesempatan kita.
Satu, umur kita adalah waktu kita. Umur itu adalah waktu. Waktu yang dimulai dari titik lahir, diakhiri titik mati. Antara lahir dan mati ada yang berisi waktu 40 tahun, ada yang berisi waktu 70 tahun, ada yang berisi 100 tahun, yang paling panjang Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Jadi isinya waktu-waktu. Jadi waktu kita, umur kita adalah waktu kita. Dan waktu kita ini di dunia ini hanya sangat sempit. Ibaratnya satu tetes air dari ujung jarum dibanding air satu lautan. Ini umur kita di dunia. Coba bayangkan saja. Sebelum kita lahir di dunia, sebelum kita diciptakan, kita disebut tidak ada. Dalam surat Maryam, min qablu wa lam yakun syai'a. Awala ya insanu anna khalaqna min qablu wa lam yakun syai'a. Apa kamu tidak ingat manusia, sebelum kamu saya ciptakan, kamu itu tidak ada. Jadi sebelum diciptakan, sebelum lahir kita tidak ada. Mulai kapan tidak ada? Saged bayangaken mulai kapan? Mboten enten kawitane, tidak ada awalnya. Mulai kapan? Ketiadaan awal itu berapa miliar tahun tidak bisa dihitung karena tidak ada awalnya. Kemudian lahir ada, dibatasi setelah mati diterangkan lagi tidak ada. Kapan akhirnya tidak ada? Ketiadaan yang kedua di dunia ini tidak ada akhirnya. Berapa miliar tahun tetap tidak ada karena pindah di akhir. Jadi keadaan kita di tengah-tengah ini, di tengah-tengah dua ketiadaan tanpa awal, ketiadaan tanpa akhir. Kalau dibanding itu berapa cuma kita berada di dunia ini. Nah, itulah sebabnya sangat sempitnya di dunia ini. Maka diperintah oleh Allah Ta'ala, kamu harus perlombaan musabakoh. Dua macam musabakoh. Satu musabakoh mohon ampun kepada Allah. Dua musabakoh berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat dan sabiqu ila maghfirah. Hanya dua itu. Perintah musabakoh hanya dua itu dalam Al-Quran. Musabakoh maghfirah, mohon ampunan kepada Allah. Dua, musabakoh berbuat baik. Terpadu dengan waktu, karena waktu kita hanya itu sempit. Maka umur kita adalah waktu kita. Itulah sebabnya di dalam Siddiqiyah saya cantumkan menghargai waktu kita sendiri. Nomor dua, umur kita adalah kitab kita. Umur kita itu adalah kitab kita. Maka dalam Al-Quran, Iqra' kitabaka, bacalah kitabmu, kafa binafsika, cukup dengan dirimu sendiri. Jadi kitab kita itu waktu kita adalah kitab kita. Kalau kitab itu ada sampulnya, kitab umur kita ada sampulnya.
Sampul pertama lahir, sampul kedua mati. Antara dua sampul ini lembaran-lembaran. Nah, lembarannya itu hari-hari ini lembaran. Jadi kalau umur kita setahun, ya 365 lembar. Tiap lembaran ada halaman. Halamannya itu siang dengan malam. Ini halaman. Dan tiap-tiap halaman ada garis-garis. Garis-garisnya itu adalah jam. Nah, di atas garis-garis ini adalah tulisan. Tulisannya amal kita. Kalau kita amal baik, ya tulis baik. Ada tulisan baik. Kalau amal jelek, ya jelek. Bunyinya itu. Kalau turu, ya kosong. Nah. Kalau elek, ya diblok elek itu. Lah, kanggo gosok elekan niku supaya gak banyak-banyak elek niku taubat. Disep. Ane ndok kene iki selama niki gak pernah minta ampun, gak pernah tobat, elek tok. Jadi umur kita itu kitab kita terserah apa akan kita isi catatan apa, terserah kita. Apakah akan dibiarkan kosong? Apakah akan kita tulis yang baik-baik? Apakah kita tulis yang jelek-jelek saja? Apa kita biarkan di blok hitam? Apa kita robek-robek sendiri? Itu tergantung kita. Itu kitab kita. Tidak ada nanti orang buta huruf, itu tidak ada. Mesti bisa membaca. Coba lakon dahulu, pemain zaman Jepang yang menangi. Saat ini sama nuwoco, tasik eling. Aku ben jamanku ngene-ngene irosan. Maca. Jadi umur kita adalah kitab kita. Yang nomor 3, umur kita adalah pohon kita. Dalam surat Ibrahim. Setahun ini pohon. Dan pohon ini mempunyai cabang. Cabangnya bulan. 12 bulan. Kan umur kita ini melalui tahun, melalui bulan. Melewati. Kemudian tiap-tiap cabang ada rantingnya. Rantingnya hari, bulan, kemudian hari. Ini ranting. Jadi pohon, cabang, ranting. Nah, tiap-tiap ranting ada daun. Daunnya ini apa? Jam. Kemudian ada wahnya, mlebu metune napas. Niki. Kalau diri kita ini kita berbuat baik, maka kita menjadi pohon thayyibah. Tapi kalau mlebu metu nafas niki dibuat untuk kejahatan, kemaksiatan, kebrutalan, untuk nipu dan sebagainya, ya jadi pohon khabisah. Jadi kita ini pohon. Terserah apa kita jadi pohon thayyibah, apa jadi pohon thayyibah, khabisah. Apakah kita jadi pohon yang jelek, jadi pohon zakum di neraka? Terserah kita. Merdeka. Merdeka. Ini dalam surat Ibrahim diterangkan begitu. Maka diterangkan ada syajaratan thayyibatan, ada syajaratan khabisatan. Ditulis di lambang Siddiqiyah itu. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah.
Jadi waktu kita adalah umur kita. Waktu kita adalah kitab kita. Waktu kita adalah pohon kita. Waktu kita adalah kesempatan kita. Kesempatan kita di waktu kita itu. Di dunia ini. Kesempatan bakti kepada Allah, kesempatan bakti kepada Rasulullah, kesempatan bakti kepada ibu bapak, kesempatan bakti kepada sama manusia, kesempatan bakti kepada negara, kesempatan bakti kepada agama. Semua ini kesempatan hanya di sini. Kesempatan syukur kepada Allah, kesempatan mohon ampun kepada Allah, kesempatan taat kepada Allah, kesempatan menjauhi larangan-larangan Allah. Semuanya di sini, tidak di akhirat. Di sana prei wisan. Gak ono wong zakat. Gak ono wong salat, tinggal satu saja di akhirat itu. Ibadah itu tinggal syukur, syukur saja. Hanya itu yang kekal, tetap. Lainnya peraih semua. Kesempatan. Also itu kalau kesempatan yang singkat, sesingkat-singkatnya ini tidak kita gunakan, kita akan ditinggalkan oleh kesempatan, kita akan jadi kesempitan. Dalam Al-Quran surat Mukminun, orang-orang kafir mohon kepada Allah, qala Rabbil ji'uni, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Mati njaluk balik nang dunia. La'alli, untuk apa? La'alli a'malu sholihan, kami akan beramal soleh. Upama amal soleh sakit di akhirat, apa njaluk balik lah. Karena bukan waktunya amal soleh. Fima taraktu, di dalam umur yang sudah saya tinggalkan, saya kosongkan. Tuhan, kembalikan saja. Walaupun sehari kepingin amal soleh, krenge pun kebacut. Malaikat jauh kalah, tidak bisa. Tidak bisa. Mustahil kalau bisa balik nang dunia, amal soleh di sana. Wami waraim barzakun, di belakangmu ada barzak, tunggu saja. Menangis, nangis gak ada perlu nih. Menyesal gak ada perlu. Astagfirullahaladzim, tutup waktu mau istighfar. Jadi kesempatan kita hanya di sini. Tapi diberi kesempatan yang singkat ini banyak diselewengkan, dizolimi, digawe hura-hura untuk nipu, untuk maling, bojo, korupsi, semacam-macam. Akhirnya mate sing digawa apa nih? Katanya wong mati cuma nggawa lawon, gak iso nggawa lawon, gak iso. Gak ada orang mati itu bawa kain itu kira-kira ini sing urip. Seandainya ada orang mati bisa bawa kain ngewaki diwakwek buyar. Tambah wedi. Kesempatan kita hanya di sini. Kesempatan mohon ampun kepada Allah. Dalam hadis zalim ada 3 macam. Satu, zalim kepada Allah. Kan nemen Allah kok dizalimi niki lah. Niki syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dosa terbesar. 2, zalim terhadap dirinya sendiri. 3, zalim terhadap sesama manusia. Zalim terhadap Allah itu Allah dibuatkan tandingan. Syirik. Buat tandingan.
Kadang matahari dianggap tandingan Allah, nyembah matahari. Kadang lautan disembah, buat tandingan lautan. Gunung disembah, buat tandingan gunung. Macam-macam. Sampai ada lagi tandingan halus. Dan riya. Ibadah, haji, sholat, zakat, poso, kepin dilemong. Jadi pengelemi wong itu dianggap Tuhan. Buat tandingan itu riya. Tidak ada yang ikhlas karena Allah. Itu namanya zalim terhadap Allah. Itu tidak bisa diampuni. Allah tidak akan mengampuni orang yang zalim selama tidak ditinggalkan zalimnya. Nomor 2, zalim terhadap dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri itu sehidup tidak pernah bisa, sehidup semati, seayun, selangkah, senasib, sepenanggungan. Loh kok mentolong mendolimi awake dhewe. Diberi nikmat mata, mata dizalimi. Diberi nikmat telinga, telinga dizalimi. Digunakan untuk mendengarkan macam-macam bisikan yang tidak baik. Diberi nikmat tangan, tangan dizalimi untuk ngutil. Diberi sekel, sekel dizalimi. Jadi sikile dizalimi, kaki dizalimi, mata dizalimi, telinga dizalimi sendiri, pikiran dizalimi untuk mikir sesuatu kejahatan. Perasaan ini dizalimi sendiri. Jadi kita ini mendolimi diri kita sendiri itu setiap hari. Setiap hari. Mata dikotori, telinga dikotori, tangan kotori. Akhirnya kotoran masuk dalam hidup hitam. Nah ini kalau tidak cepat-cepat di dunia ini digosok sendiri. Diputihkan sendiri, asalnya putih. Kapan nunggu kapan? Ngapa nunggu sakaratul maut? Itu sudah terakhir, tidak bisa. Oleh sebab itu, mari kita bertobat bersama-sama. Biar tidak nemen-nemen kandele. Nanti terlalu kandel, masuk akhirat, di sana tidak ada tempat penyucian kecuali neraka. Jadi alhamdulillah ono neraka niku alhamdulillah. Bagi orang-orang yang di dunia tidak kober nyuci awak. Dimasukkan neraka yang sangat tebal, ada 1 juta tahun. Ada 10 tahun, ada 1 menit. Yang biasa terus istighfar, ini kok lama-lama, cuk betul sana. Tapi nak nemen gosok terus, sampai diteliko kamu nak. Enten nih Quran itu teliko, gegere diteliko. Kadek diwasakan fadzuku ma kuntum taknizun, rasakno teliko iki. Ma kuntum taknizun, iki harta bendamu sing kok simpen-simpen piturute iki sing gak kok zakati, gak kok sampano fakir miskin, iki dadi teliko rasakno. Jadi bersih yang udah. Sampai ngono. Malaikat mbon suwe-suwe kandhali kaya ngene sih. Nek wis bersih ditas neraka, disestempel ngene. Roko batun minanar. Kemerdekaan dari neraka. Unine ngoten roko batun iku merdeka. Kirangan nek mriki
Tak tahu kita akan ditempatkan di mana, kalau sudah ditempatkan di mana, wallahu alam, Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah. Saya ingatkan lagi, jangan lupa wallahu ya simuka minan nasi innallaha la yahdi qaumal kafirin. Pagi dibaca, sore dibaca, akan tidur dibaca. Siapa tahu kalau orang tidur kan tidak tahu orang tidur itu nanti dijahati orang. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Wa may ya'mal summa ghafurar rahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Wa may ya'mal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma